Tunggu, ini ada 20 slide, tidak terlalu banyak ya. Baik. Ada beberapa hal yang bisa didiskusikan terkait ini, antara lain tentang donor darah, bank ASI, donor organ vital yang dapat menyebabkan kematian pendonor. Antara lain juga adalah bagaimana mendonorkan organ reproduksi, ya, baik itu uterus, ovarium, atau testis. Ya, ini di antara isu-isu yang ya mungkin tidak banyak ya, tapi bisa saja 1-2 kasus terjadi, atau bahkan mungkin di negara-negara tertentu bahkan mungkin umum ya, familiar. Baik. Bagaimana menurut kalian, Dek? Misalnya tentang donor darah, ya. Bagaimana menurut kalian? Misalnya seorang Muslim menerima, dia resipien ya, penerima, menerima donor darah dari misalnya yang non-Muslim. Nah, gimana tuh misalnya? Coba ada yang mau komentar? Silakan. Ayo, silakan. Tapi dok, izin menjawab dok. Ya, silakan. Siapa nih? Tapi dok, atas nama Muhammad Iza Alfat dok. Oh iya, silakan Dek. Gimana Muhammad Izzah? Tapi dok, untuk donor darah itu dok, menurut saya tidak masalah dok. Apalagi dalam keadaan terdesak dok. Tapi alangkah lebih baiknya dok, kalau ada umat Muslim yang ingin mendonorkan darah dok, lebih baik donor darah lebih baik darah orang Muslim dok daripada orang non Muslim dok. Tapi ketika dalam keadaan terdesak dok, tidak masalah dok. Tapi Ya, baik. Ya ini menurut temanmu ya. Jadi katanya dalam kondisi yang mendesak ya, darurat, ya, emergency, no problem. Ada yang punya pendapat yang lain? Silakan. Ayo. Ada yang punya pendapat yang lain? Gimana kalau bukan dalam kondisi darurat? Dok. Silakan. Siapa nih? Atas nama Huzain Abdullah dok. Oh, Huzain Abdullah. Silakan. Tapi dok, menurut saya setuju dengan dengan perkataan tadi dari saudara Iza. Ya, dalam keadaan terdesak itu memang boleh menerima donor darah dari non Muslim. Tapi menurut saya tidak harus kita menunggu, tidak harus kita memilih darah dari orang Muslim saja, begitu dok. Istilahnya non Muslim itu ya, orang non Muslim itu mendonorkan darahnya itu dengan niat yang baik, dan kemudian darah itu menurut saya dok, darah itu sudah tercampur dengan zat-zat di mana kalau memang istilahnya orang non Muslim itu makan babi ya, akan tetapi sudah hilang zatnya dok. Jadi tidak apa-apa dalam mengambil menerima donor darah dari non Muslim selama tidak mengikuti cara-cara kehidupan dari non Muslim, begitu dok. Menurut saya. Baik. Jadi saya kira menurut temanmu ini bahwa Muslim dan non-Muslim itu sifatnya maknawi, ya, sifatnya bukan fisik, tapi sifatnya keyakinan agama, keimanan, ya, sesuatu yang sifatnya lebih abstrak sehingga sifatnya maknawi sehingga tidak berpengaruh terhadap itu. Baik, ini salah satu sudut pandang. Gimana kalau misalnya cowok nerima donor darah dari cewek? Nah, apakah mereka masih bisa antar mereka ya misalnya
masih bisa melangsungkan pernikahan. Nah, gimana tuh kira-kira? Ada yang mau komentar? Silakan. Ya, nah, mau donor darah? Wah, jangan. Nanti kalian nggak bisa nikah kalau kamu mendonorkan darah kepada si dia misalnya. Tapi dok, Silakan. Siapa nih? Huzain atas Abdullah. nama Silakan. Oke deh. Gimana? menjawab dok. Menurut saya dok, yang tidak boleh dinikahi itu adalah saudara sesusuan dok. Ya. Tidak termasuk dalam pencampuran darah dok, begitu dok. Tapi dok. Oh ya. Jadi kalau menurutmu donor darah ini tidak memiliki implikasi hukum seperti sepersusuan. Tapi dok, ya dok. Ya, oke. Ini salah satu pendapat. Ada pendapat yang lain? Silakan. Ya, ini memang karena di zaman Nabi tentu saja donor darah belum ada ya. Nah, tapi apakah donor darah saat ini itu bisa dianalogikan atau dikiaskan dengan sepersusuan itu, hukum-hukum terkait sepersusuan? Ada pendapat yang lain? Ya, jadi adik-adik sekalian, sebagaimana juga dalam kuliah yang lain ya, aktivitas kalian dalam diskusi itu dihargai. Ya, oleh karena itu teman-teman kalian atau kalian yang aktif dalam diskusi itu merupakan salah satu juga aspek penilaian ya, aktif dalam diskusi dalam kuliah. Itu aspek yang saya nilai dalam kuliah. Jadi biasanya saya akan menulis nama-nama kalian yang aktif ya. Kemudian nantinya pada saat ini yudisium ya itu diperhitungkan. Karena kalau kalian yang berpendapat ya entah benar atau salah itu bukan penilaian. Berpendapat, ngomong, ikut nimbrung, berdiskusi itu artinya kalian memperhatikan, mencerna ya, merefleksikan dan mengartikulasikan pemikiran kalian. Itu kan artinya kalian aktif. Ya, tapi kalau sekedar ikut saja kan bisa sambil memperlihatkan wajah, tapi perhatiannya di tempat lain. Oke deh, silakan. Siapa lagi nih selain Muhammad Iza, Huzain Abdullah? Siapa yang punya pendapat yang lain? Silakan. Ayo. Tadi apa pertanyaan saya? Apakah itu bisa dianggap sama dengan hukum persusuan? Ya, silakan deh. No comment? Baik. Sebentar. Ya. Ayo silakan. Oke. Terakhir, gimana menurut kalian mendonorkan organ reproduksi? Ada yang mau komentar tentang ini? Silakan. Boleh nggak? Kalau boleh apa alasannya? Kalau nggak boleh alasannya apa? Silakan. Ayo. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Siapa nih? Rifkah, Rosa, Abdullah Ashifa, Andi Rahmantika, Andini. Silakan. Randall Pratama, Nurul Afifah. Ayo. Silakan, Dek. Siapa nih? Ahmad Wirawan. Oke, silakan. Silakan, Dek.
Baik. Jadi menurut temanmu tergantung yang memiliki organ yang bersangkutan, ya itu salah satu variabelnya katanya. Jadi tergantung yang bersangkutan maunya gimana gitu. Ya karena toh itu bukan satu-satunya alternatif untuk mendapatkan anak keturunan ya atau generasi ya pelanjut. Baik. Ini salah satu pendapat. Ada mungkin pendapat yang lain? Silakan. Tapi dok. Silakan. Siapa nih? Tapi dok asal namanya Yasir Sabili dok. Oh ya baik, Yasir Sabili. Silakan deh. Tapi dok kalau menurut saya dok mendonorkan organ reproduksi itu boleh-boleh saja dok, asal tujuannya itu tolong menolong, terdesak dan si pendonor setuju. Tapi dok. Oh ya, jadi menurutnya ada kondisi tertentu, terdesak, memang setuju ya. Ini dan seterusnya. Baik, itu salah satu pendapat. Baik, ya, baik adik-adik sekalian sambil jalan ya kita lihat slide yang berikutnya. Jadi apa yang kita tampilkan sini, donor darah, bank ASI, organ vital, ya, organ reproduksi ini memang termasuk dalam topik transplantasi organ. Ya, donor darah itu termasuk. Bank ASI, ya, memberikan ASI itu termasuk. Karena meskipun mungkin bukan dalam pengertian organ, tapi dia adalah jaringan yang diberikan kepada pihak lain. Ya. Kalau bank ASI, gimana nih kalau bank ASI? Ada yang pernah dengar masalah ini? Boleh nggak? Misalnya di Indonesia dibangun bank ASI untuk memenuhi kebutuhan mungkin misalnya wanita karir mungkin atau apa ya, dengan berbagai alasan ya, mungkin juga bukan karir tapi nggak ada ASI-nya misalnya, atau ada hambatan mengenai itu, kemudian dia pingin anaknya dapat ASI. Nah, dapat ASI-nya dari lembaga yang menyediakan itu, bank ASI misalnya. Ya, katanya sih, ya saya juga belum pernah lihat secara langsung atau lihat di internet mungkin institusi serupa, tapi katanya di luar negeri lembaga seperti itu ada. Ya. Jadi mereka menyediakan stok ASI yang bisa diberikan kepada siapa saja yang memang membutuhkan. Baik, gimana menurut kalian, boleh atau enggak? Ada yang mau berpendapat tentang ini? Silakan. Tapi dok. Silakan dek, siapa nih? Tapi dok atas nama Norman Syafikri dok. Norman Syafikri, baik silakan. Tapi ya dok, menurut saya mengenai bank ASI ini boleh-boleh saja, yang penting kita memperhatikan syariat-syariat. Nah contohnya apa? Ketika seseorang yang memerlukan ASI ini, kita harus mencatat baik-baik siapa yang kita berikan ini, supaya nantinya itu tidak bertemu dengan, tidak menikah dengan sepersusuannya, karena dalam agama kan tidak boleh menikah dengan sepersusuannya. Jadi data-data yang harus kita dapatkan harus memang lengkap untuk memperhatikan syariat-syariat yang ada. Tapi dok. Baik, jadi menurut temanmu boleh tapi dengan syarat-syarat. Nah, ya, karena implikasinya adalah menjadi saudara sepersusuan, maka hendaknya administrasinya betul-betul tertib. Baik, ini salah satu pendapat. Ada yang lain? Tapi dok, saya dok. Silakan dek, siapa ini? Tapi dok, atas nama Andi Ulia Pratiwi dok. Oke, silakan. Izin memberikan pendapat dok. Jadi menurut saya mendonorkan atau memberikan ASI kepada bayi lain selain dari darah dagingnya itu boleh-boleh saja dok, asalkan wanita tersebut secara sukarela atau ikhlas memberikan ASI-nya kepada anak tersebut, dan kemudian bisa juga kita ambil karena Nabi Muhammad juga memiliki ibu persusuan dok, selain dari ibunya dok. Jadi menurut saya itu boleh-boleh saja dok. Tabe. Baik, boleh tapi di administrasi atau boleh bebas aja? Tabe, iya dok, boleh-boleh saja asalkan wanita tersebut secara ikhlas memberikan ASI-nya kepada anak selain dari darah dagingnya dok. Baik, ya. Jadi baik, ini pendapat temanmu, oke? Itu ya, berpendapat tentu boleh-boleh saja ya. Nanti kita lihat diskusinya. Baik, adik-adik sekalian, itu di antara catatan kita. Baik.
Nah, adik-adik sekalian, kita lihat berikutnya. Saya kira saya tidak perlu sampai pukul 11 ini. Ya. Ini ada agenda berikutnya lagi nanti. Nah, adik-adik sekalian, para ulama merumuskan ada yang disebut sebagai tujuan-tujuan mayor syariat Islam. Jadi setelah mereka melihat seluruh himpunan hukum-hukum Islam, mereka kemudian bisa merumuskan bahwa ada 5 yang merupakan tujuan utama semua hukum-hukum agama. Apa itu? Yang disebut sebagai maqasidus syariah. Ya. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan keturunan. Atau ini dibalik ya, menjaga keturunan dan harta. Jadi hukum apa saja dalam Islam, maka bisa muaranya bisa dikembalikan ke sini yang 5. Ya. Nah, kaidah fikih termasuk untuk kasus-kasus transplantasi. Ada beberapa kaidah yang karena transplantasi organ ini selain mungkin tadi ASI itu kan tidak terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Teknologi kedokteran waktu itu belum memungkinkan sampai di sana. Nah, oleh karena itu secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis kemungkinan besar ya atau bisa dikatakan tidak ada dalilnya secara spesifik. Nah, oleh karena itu para ulama menyimpulkan hukum mengenai itu berdasarkan kaidah-kaidah fikih. Kaidah fikih ini diambil dari mana? Sama yang tadi di atas, itu diambil dari hukum-hukum syariah. Setelah membaca semuanya, mereka kemudian bisa menyimpulkan, oh rupanya semua hukum-hukum syariah ini filosofinya seperti ini. Nah, filosofi ini ya yang diteorikan sebagai kaidah fikih. Apa itu antaranya? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu, maksudnya bermanfaat adalah diperbolehkan. Jadi misalnya transplantasi kan bukan hukum ibadah, dia adalah muamalah sosial. Oleh karena itu pada dasarnya dia dibolehkan. Kemudian al-aslu fil madar at-tahrim. Hukum segala sesuatu yang membahayakan adalah haram. Ya, jadi membiarkan kebinasaan itu diharamkan. Atau menimbulkan kebinasaan pada pihak tertentu, yaitu tidak diperbolehkan. Misalnya tadi meminta seseorang untuk mendonorkan organ vitalnya. Ya, organ vital dalam pengertian paru, jantung, dan seterusnya. Meminta dengan sukarela yang bersangkutan. Ya, padahal yang bersangkutan misalnya masih hidup sehat, ya bukan karena nanti misalnya kena kecelakaan dan seterusnya, tapi ini dalam kondisi biasa, normal. Maka kalau tindakan itu menimbulkan mudarat, ya risiko bahaya bagi yang bersangkutan, ya pada dasarnya itu nggak perlu ditanyakan, itu memang sudah haram. Ya. Demikian juga kaidah la darar wala dirar, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri ataupun membahayakan orang lain. Baik, ad-darar yuzal, kerusakan dan bahaya itu harus dihilangkan. Ad-darar yudfa'u biqadril imkan, kerusakan itu atau bahaya itu hendaklah dihilangkan sebisa mungkin. Ad-darurat tubihul mahzurat, kondisi yang darurat, yang terpaksa itu melahirkan kompensasi atau dispensasi. Ya, jadi kondisi tertentu yang sangat membahayakan, maka pasti akan membuka pintu dispensasi, pengecualian-pengecualian. Ma ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadariha. Apa yang dibolehkan karena kondisi terpaksa itu menurut kadar kebutuhannya, kedaruratannya. Jadi apa yang dibolehkan misalnya nih, kondisi darurat memaksa seseorang untuk misalnya memakan sesuatu yang diharamkan dalam rangka mempertahankan hidup. Maka apa yang dibolehkan itu sesuai dengan kebutuhan saja, nggak boleh melebihi kebutuhan. Ya, baik. Ya, nah, kaidah-kaidah ini itu terkait dengan transplantasi. Artinya kaidah-kaidah ini menjadi variabel-variabel yang jadi perhitungan pada saat bagaimana nih hukumnya tentang ini, itu, dan seterusnya. Contoh tadi misalnya, memberikan ASI kepada orang lain. Ini boleh-boleh saja, yang penting yang bersangkutan rela. Ya, itu di satu sisi. Di satu sisi tentu perlu diperhitungkan gimana nanti implikasi hukum terkait yang bersangkutan. Ya, implikasi hukumnya maksudnya misalnya gimana kalau misalnya seperti tadi ya, anak-anak mereka nanti ya, sengaja tidak sengaja misalnya atau gimana akhirnya mau menikah misalnya, tentu harus dipikirkan implikasi hukum itu. Ya, kalau misalnya implikasi hukum itu relatif tidak terlalu
anggaplah tidak artinya bisa diperhitungkan tidak akan atau kecil kemungkinannya atau gimana dan seterusnya, maka boleh. Jadi bukan sekadar yang bersangkutan rela atau tidak ya, dan seterusnya. Atau misalnya tadi ya ini contoh saja, misalnya mendonorkan organ reproduksi ya, misalnya tadi testis atau uterus atau ovarium. Padahal testis dan ovarium ini kan memproduksi gen benih ya, atau istilahnya sperma dan ovum ya. Nah, gimana mendonorkan hal ini? Apakah sekedar akan ada di alternatif yang lain? Apakah sekedar itu variabelnya? Ya, variabelnya tentu bahwa betul organ-organ itu adalah milik kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi variabel yang lain bahwa apakah kita punya hak untuk yang penting saya mau, yang penting saya rela, kalau begitu saya bisa mendonorkan organ yang saya miliki. Ya, jadi itu deh diantaranya. Ya, sementara hukum Islam sendiri menganggap atau agama Islam sendiri menganggap bahwa betul organ yang kita miliki ini adalah milik kita, tapi dia adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan secara hakiki dia bukan milik kita. Sehingga kita dituntut untuk menjaga, memelihara kesehatan organ yang kita miliki. Bukan sekadar bahwa kita butuh supaya organ itu sehat, bisa kita gunakan, manfaatkan dengan baik, tapi sebagai bentuk kesyukuran terhadap anugerah pemberian organ yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, jadi secara hakiki ya dalam agama Islam, organ tubuh kita itu bukan milik kita. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan semata-mata variabelnya kan milik uji. Kalau begitu saya bisa memperlakukan semau saya misalnya, ya dan seterusnya. Itu bukan satu-satunya variabel. Baik. Ini yang lain kita lanjutkan dulu. Kemudian ad-darar la yuzalu bimithlihi. Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemudaratan yang setara. Ya, jadi misalnya tadi mendonorkan jantung kepada orang lain, padahal yang bersangkutan juga butuh jantungnya sendiri. Jangan sampai membantu orang lain tapi membahayakan diri sendiri. Ya, atau pernah ada kasus ya, mendonorkan salah satu ginjalnya karena dia pikir saya kan masih muda. Nah, dia donorkan ginjalnya, setelah sampai pada usia tertentu dia malah kita tahu ya orang bisa hidup dengan ini meskipun sudah mendonorkan salah satu ginjalnya. Ya, tapi sampai pada usia tertentu yang bersangkutan malah ya anggaplah dalam tanda petik malah butuh 2 ginjal. Ya mungkin karena gaya hidup yang tidak sehat dan macam-macam. Nah, kalau sudah sampai seperti itu gimana? Apa mau dikembalikan lagi atau gimana? Ya, jadi ini juga perlu jadi salah satu variabel ya dalam memutuskan ini. Jadi tidak boleh menimbulkan risiko bahaya yang setara melakukan sesuatu untuk menghilangkan sesuatu justru dengan bahaya yang sama atau setara. Ad-darar al-asyad yuzalu bid-darar al-akhaf. Jadi kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Ini boleh. Idza ta'aradat mafsadatan, jika 2 kemudaratan itu kontradiksi ya atau bersamaan ya, ru'ya a'zamihima dararan birtikabi akhafihima. Jadi irtikab akhafud dararain. Kalau bertemu dengan 2 bahaya, maka diambil yang bahayanya lebih minim. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Menghindari kerusakan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi boleh-boleh saja mendonorkan, tapi dilihat kalau bahayanya akan mendatangkan risiko bahayanya lebih besar, maka itu dihindari. Karena kita kan mendonorkan itu dalam rangka memperbaiki. Ya, tapi kalau mendatangkan bahaya yang lebih besar, maka bahaya yang lebih besar ini lebih didahulukan, diprioritaskan untuk dihindari. Al-hajat tanzilu manzilat ad-darurah amah kanat aw khassah. Jadi kondisi kebutuhan itu bisa saja setara dengan kondisi darurat dalam situasi tertentu. Baik. Kita lanjutkan dulu. Aplikasi kaidah hukum. Transplantasi merupakan upaya memelihara jiwa, ya. Transplantasi merupakan tindakan menyakiti badan donor, oleh karena itu hanya dibenarkan dalam kondisi darurat. Ya. Tindakan transplantasi yang dilakukan tidak boleh membahayakan pihak donor. Baik. Ini aplikasinya yang tadi. Donor jaringan organ dan darah dalam kondisi darurat dibenarkan selama tidak membahayakan pendonor. Jual beli organ tidak dibenarkan karena bukan merupakan kategori harta dan hak milik yang dapat diperjualbelikan.
Jadi adik-adik sekalian, ini ya secara hukum Islam, organ atau jaringan itu nggak boleh diperjualbelikan. Jadi orang nggak boleh donor ginjal dalam rangka apa, duitnya mau dipakai apa misalnya, ya tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Transplantasi jantung dari donor yang masih hidup tidak diperbolehkan karena membahayakan jiwa pihak pendonor. Baik. Putusan tarjih tentang transplantasi. Transplantasi adalah masalah ijtihadiyah duniawiyah, maka hukum asalnya adalah sesuai ilatnya, sesuai alasan hukum. Semua pencangkokan dalam hal ini transplantasi yang membahayakan jasmani rohani itu haram. Transplantasi yang merupakan tindakan melukai dan merusak jaringan organ, hukumnya juga haram. Ya, hukum berobat adalah wajib. Ya, jadi ini variabel-variabelnya. Sebenarnya hukum berobat wajib, tapi gimana kalau transplantasi? Nah, ini tadi ada yang lain, variabel kaidah yang lain. Kalau melukai, merusak jaringan, ya hukum dasarnya sebenarnya transplantasi tidak boleh karena itu melukai orang, pendonor dalam hal ini. Ya, kalau dia menimbulkan bahaya jasmani rohani, maka hukum dasarnya nggak boleh. Ya. Kemudian ototransplantasi, ya, donor dan resipiennya satu individu itu mubah. Ya, jadi misalnya pengambilan jaringan kulit pada daerah tertentu untuk ditempatkan di daerah tertentu yang cedera misalnya, luka bakar atau dan seterusnya. Ya, maka disebut ototransplantasi, maka itu boleh karena berasal dari donor yang sama. Sementara tindakan itu dilakukan untuk kebutuhan tertentu dan diambil dari individu yang satu. Yang saya kira kalau dalam kondisi kasus yang seperti yang kita sebutkan tadi, bahaya yang akan diobati itu lebih kecil, lebih besar risikonya kalau tidak dilakukan tindakan itu dibanding pengambilan misalnya skin graft, ya, diambil tadi dari bagian tertentu untuk dipindahkan. Baik. Homotransplantasi baik dari donor hidup maupun dari kadaver itu boleh jika dalam kondisi darurat secara medis. Ya, jadi dari donor hidup maupun kadaver, ya, dalam kondisi yang memang darurat secara medis, ya. Baik. Oke, ini tadi penjabarannya, ya. Kata Nabi, la darar wa la dirar. Tidak boleh merusak dan tidak boleh membalas, menimbulkan tindakan perusakan itu dengan perusakan. Ya. Ya, pada dasarnya, ya, transplantasi sendiri itu bagi pendonor itu nggak boleh karena tindakan melukai dan merusak jaringan organ. Ya. Bahkan kata Nabi alaihissalam, ya, kasru azmil mayyit ka kasri azmil hayyi fil itam. Memecah atau meretakkan tulang mayat orang yang sudah meninggal, dosanya seperti meretakkan tulang orang yang hidup. Ya, dari segi dosa. Ya, jadi bagaimana dalam bidang pendidikan atau penelitian, ya, atau hukum, kepentingan hukum, forensik misalnya, ya nanti dibahas di blog forensik. Baik, hukum berobat adalah wajib, tadi sudah disampaikan. Baik. Ototransplantasi, ya, resipien maupun donornya satu individu itu boleh. Ya. Homotransplantasi dua individu, ya, boleh jika dalam kondisi darurat. Ya, salah satu kaidah yang membolehkan itu ad-darar yuzal, tadi bahaya itu harus dihilangkan. Ya, keterpaksaan itu membolehkan yang terlarang. Ya, bahaya yang lebih besar itu dihilangkan dengan boleh dihilangkan dengan risiko bahaya yang lebih kecil. Baik, saya kira adik-adik sekalian itu topik kita. Kalian bisa baca-baca sendiri nanti bahannya, ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Ya, ini sudah berapa orang tadi yang ngomong ini? 6 orang. Ya, ada yang mau diskusi? Silahkan. Ada kasus mungkin? Tapi dok, izin bertanya dok. Kepada Yasir Sabili, silakan dek. Tapi dok, kan suatu saat nanti dan insya Allah akan jadi dokter ke semua. Bolehkah kalau misalnya dokter itu mengintervensi dok, kalau misalnya ada ini suami mau donorkan jantungnya ke istri, kan tadi syaratnya itu tidak boleh pendonor sampai terancam nyawanya kalau mau mendonorkan organnya. Nah, kalau misalnya ada suami mau mendonorkan jantung ke istrinya yang lagi sekarat, apakah kita sebagai dokter boleh mengintervensi, dok? Baik. Kalau misalnya kasusnya kayak itu, kemungkinan besar akan butuh putusan pengadilan. Ya, karena
apa istilahnya regulasi tentang donor di berbagai negara itu diatur dalam undang-undang. Ya. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti tadi itu kemungkinan besar akan diputuskan melalui pengadilan dan kalau lewat pengadilan bukan cuma dokter yang akan terlibat ya, termasuk ahli agama, ahli hukum dan seterusnya. Meskipun secara umum bisa kita katakan bahwa kemungkinan besar permohonannya tidak akan dipenuhi. Ya, karena alasan yang tadi. Mungkin saja di kondisi seperti itu si suami misalnya berpikir gimana ini dan seterusnya ya. Tapi itu tidak alasannya itu tidak cukup untuk tindakan yang seperti itu. Seperti tadi disampaikan salah satu sudut pandangnya bahwa bukan semata-mata bahwa suka-suka saya dong, ini kan organ saya, ya bukan cuma itu. Bahwa organ itu adalah pemberian Allah dan bukan milik hakiki yang bersangkutan. Ya, sehingga dengan pertimbangan semacam itu yang bersangkutan tidak dianggap boleh ya mendonorkan organ yang ada pada tubuhnya. Baik. Oke, diskusi yang bagus. Ada yang lain? Tapi dok, izin bertanya dok. Silakan Dek, siapa ini? Ananda Dwi. Tapi dok, izin bertanya dok. Oh iya, siapa ini? Oh iya, silakan Dek. Tapi dok, bagaimana kalau misalnya ada kasus orang tua dia sudah mendaftar ke rumah sakit untuk mendonorkan darahnya kalau misalnya dia mau meninggal dok. Mendonorkan organnya kalau misalnya mau meninggal. Nah, tetapi ternyata anak-anaknya tidak tahu kalau orang tuanya ini sudah mendaftarkan diri dok. Nah, pada saat si orang tersebut meninggal, otomatis anak-anaknya harus cepat mengambil keputusan. Nah, bagaimana hukumnya kalau misalnya anak-anaknya itu dok tidak setuju dok? Tapi dok. Baik, kalau misalnya tadi mau yang bersangkutan sudah menandatangani persetujuan untuk mendonorkan organ tertentu ya. Kemudian pada saat ini kejadian tiba-tiba anaknya tidak setuju terhadap hal itu. Ya memang tentu saja salah satu variabelnya di sini karena anak-anaknya merupakan keluarga yang bersangkutan ya dari orang tua tadi. Di satu sisi yang bersangkutan juga mungkin melakukan itu tanpa paksaan ya, dengan sukarela dan seterusnya. Kalau menurut saya untuk kondisi seperti ini tidak hitam putih juga seharusnya diselesaikan lewat pengadilan. Ya, karena apakah misalnya dokter bisa memutuskan begitu saja sendiri? Saya kira tidak bisa juga. Ya, tetap kondisi seperti ini dibawa ke pengadilan. Apakah yang mana yang dianggap yang lebih ini karena itu tadi deh akan bertambah variabel-variabelnya ya. Pada saat yang bersangkutan misalnya memutuskan untuk mendonorkan tubuhnya, apakah betul-betul independen, apakah ada hal lain dan seterusnya. Nah, anak-anaknya juga pada saat dia tidak setuju, dilihat usianya berapa, apakah mereka menyatakan ketidaksetujuannya itu karena pertimbangan tertentu atau apa? Apakah mereka cukup dewasa memberikan keputusan? Apakah pengadilan menganggap mereka cukup dewasa untuk memberikan putusan mengenai orang tuanya dan macam-macam? Kemudian organ apa sih yang mau didonorkan? Apakah organ vital ya, jantung misalnya, atau misalnya sekedar kornea mata atau ini seterusnya. Jadi banyak variabel-variabel, tidak mudah memutuskannya. Ya, jadi saya kira untuk kasus semacam itu pengadilan ya yang harus memutuskan. Kenapa istimewa jadi pengadilan? Karena ahli-ahli akan diminta pendapat. Ya, ahli psikologi, ahli agama, mungkin juga ahli kesehatan ya, dokter ya dan seterusnya. Ahli sosiologi dan seterusnya. Baik. Begitu juga Dek sebenarnya kalau kita lihat di Majelis Tarjih ya, Majelis Ulama Indonesia pada saat mereka mau mengeluarkan keputusan hukum, fatwa misalnya, itu kan tidak sendiri. Tapi kalau masalah kedokteran, ahli kedokteran akan diundang. Masalah ekonomi, ahli ekonomi akan diundang. Mendiskusikan masalah itu untuk mengeluarkan fatwa hukum tertentu. Ya, apalagi kalau sifatnya spesifik ya, kasus seperti tadi. Baik, terakhir tadi ada Siti Mahmuda ya yang minta izin. Tapi dok, izin ya, bertanya silakan, dok. Baik. Saya ingin bertanya dok, kalau misalnya keluarga juga sudah setuju dok begitu dan sebagainya, yang dari kasus yang sebelumnya tadi, yang dari saudara Dwi. Nah, bagaimana itu dok? Tetap harus melalui pengadilan dok? Atau langsung saja terlibat antara keluarga dengan dokter dan menandatangani dokumen-dokumen atau bagaimana dok? Tabe? Oh iya, baik. Kalau misalnya seperti tadi ya, bahwa donor itu di tiap-tiap negara ada regulasi khususnya.
Ya, saya sendiri belum terlalu jauh melihat bagaimana regulasi khususnya untuk di Indonesia. Ya, apakah misalnya taruhlah misalnya sudah selesai semua dokumennya, semua keluarga setuju, tidak ada yang komplain ini dan seterusnya, apakah boleh langsung dieksekusi misalnya di rumah sakit? Wallah alam, saya tidak punya jawaban tentang itu, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tiap negara itu punya regulasi. Ya, saya kira kasus yang cukup anyar misalnya, bukan baru ya, misalnya salah satu anggaplah tokoh nasional ya yang resipien hati di salah satu negara dan seterusnya. Tapi kita tahu belakangan negara tempat dia dapat donor hati itu memberlakukan regulasi yang berbeda dibanding waktu dia dulu masih sempat dapat donor. Ya, jadi regulasi sebuah negara juga itu dinamis, bisa berubah-berubah. Ya, contoh misalnya yang tadi ya, kebetulan tahun-tahun itu orang masih bebas dapat donor darah. Dia kebetulan orang Indonesia keluar negeri operasi untuk dapat donor hati. Tapi belakangan ada pembatasan di negara dimaksud itu untuk supaya donor hati itu dibatasi hanya untuk warga negaranya saja, resipiennya. Ya namanya regulasi pemerintah. Nah, bisa saja karena mungkin tidak banyak lagi tersedia donor hati sehingga resipiennya dibatasi kewarganegaraannya. Ya itu bisa jadi variabel bagi pihak otoritas negara untuk membuat regulasi yang berbeda dibanding regulasi sebelumnya. Ya, jadi sangat dinamis hal-hal yang semacam itu. Jadi bagaimana tadi pertanyaannya, gimana ini dan seterusnya? Ya seperti tadi, Dek, bagaimana regulasinya itu tergantung dan tentu saja dalam konteks kewarganegaraan dalam semua negara ya. Hukum-hukum agama dalam hal ini misalnya hukum Islam bukan satu-satunya variabel. Ya, bukan satu-satunya variabel. Tidak boleh misalnya di Indonesia ini kan halal Ji, tidak boleh seperti itu. Dilihat ya, karena kepentingan sosial itu lebih luas lagi misalnya. Seperti tadi ya, kita bilang kebetulan di sana donornya sudah tidak sebanyak dulu. Sehingga mereka membatasi untuk warga negaranya saja. Yaitu hak mereka karena sebagai suatu negara mungkin dianggap sebagai kedaulatan ya atau ketahanan nasional dan macam-macam. Ya itu boleh-boleh saja sebagai sebuah negara. Ya, jadi seperti itu deh dinamikanya hukum dan regulasi. Saya kira adik-adik sekalian sampai di sini ya. Mohon maaf kalau tidak semuanya sempat ini walaupun banyak yang ikut tapi yang terlibat diskusi ini 8 orang saja yang saya catat namanya, tidak apa-apa. Ini yang nama-nama ini yang saya serahkan kepada penanggung jawab blog ya sebagai adik-adik yang aktif dalam diskusi pada kesempatan ini. Ketua kelas menghubungi saya, bahan kuliahnya akan saya sampaikan via Telegram ya supaya mudah dikirim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Dek, makasih sama-sama. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Terima kasih banyak, Dok.